Halo semuanya, selamat datang kembali di seri manajemen keuangan kita. Di episode sebelumnya, kita sudah tuntas membahas tentang struktur modal, yaitu bagaimana perusahaan mencari keseimbangan ideal antara menggunakan utang dan modal sendiri untuk mendanai operasinya. Nah, setelah perusahaan beroperasi dan menghasilkan keuntungan, muncul pertanyaan berikutnya yang selalu dinanti-nanti oleh para investor. Keuntungan ini enaknya diapakan? Apakah dibagikan sebagai hadiah untuk pemegang saham, atau disimpan lagi oleh perusahaan untuk tumbuh lebih besar? Inilah inti dari topik kita hari ini. Kebijakan dividen. Jadi, apa itu sebenarnya kebijakan dividen? Sederhananya, kebijakan dividen adalah keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen perusahaan mengenai penggunaan laba bersih yang mereka hasilkan. Keputusan ini punya dua sisi mata uang. Pertama, berapa besar porsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Kedua, berapa besar porsi laba yang akan ditahan atau reinvestasi kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini biasanya digunakan untuk mendanai proyek-proyek baru, ekspansi bisnis, atau riset dan pengembangan. Keputusan ini sangat penting karena mencerminkan banyak hal, mulai dari kondisi kesehatan keuangan perusahaan saat ini, strategi pertumbuhan jangka panjang yang ingin dicapai, hingga sinyal atau pesan yang ingin disampaikan kepada pasar dan investor. Sekarang, mari kita kenali bentuk-bentuk dividen yang paling umum. Yang pertama, dan paling populer, adalah dividen tunai atau cash dividend. Sesuai namanya, perusahaan membayar dividen dalam bentuk uang tunai langsung ke rekening pemegang saham. Ini adalah bentuk dividen yang paling disukai banyak investor karena memberikan keuntungan yang nyata dan langsung bisa dirasakan. Namun, bagi perusahaan, pembayaran dividen tunai tentu akan mengurangi jumlah kas yang mereka miliki. Bentuk kedua adalah dividen saham atau stock dividen. Di sini, perusahaan tidak memberikan uang tunai, melainkan membagikan saham tambahan kepada para pemegang sahamnya secara proporsional. Misalnya, jika Anda punya 100 lembar saham dan perusahaan mengumumkan dividen saham 5%, Anda akan mendapatkan 5 lembar saham baru. Keuntungannya bagi perusahaan adalah mereka tidak perlu mengeluarkan kas sama sekali. Bagi investor, meskipun jumlah sahamnya bertambah, persentase kepemilikannya di perusahaan sebenarnya tetap sama. Terakhir, ada yang namanya dividen properti atau dividen spesial. Ini adalah bentuk dividen yang paling jarang ditemui. Perusahaan bisa membagikan aset selain kas atau saham. Misalnya produk dari perusahaan itu sendiri, atau saham dari anak perusahaannya. Dividen ini biasanya bersifat tidak rutin dan terjadi dalam kondisi-kondisi yang sangat spesifik. Nah, perdebatan mengenai penting atau tidaknya dividen ini sudah berlangsung lama di dunia keuangan. Ada beberapa teori besar yang mencoba menjelaskannya. Pertama, ada teori irelevansi dividen yang dipopulerkan oleh Modigliani dan Miller. Teori ini berpendapat bahwa kebijakan dividen sebenarnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap nilai sebuah perusahaan. Nilai perusahaan, menurut mereka, murni ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan risiko bisnisnya, bukan oleh bagaimana laba itu dibagikan. Namun, teori ini dibangun di atas beberapa asumsi yang sangat ideal, seperti tidak adanya pajak, tidak ada biaya transaksi, dan pasar yang berjalan sempurna. Tentu saja, dalam dunia nyata asumsi-asumsi ini sulit terpenuhi, sehingga relevansi teori ini sering diperdebatkan. Teori kedua adalah bird in the hand theory, atau teori burung di tangan. Teori ini punya pandangan yang berkebalikan. Menurut teori ini, investor jauh lebih menyukai kepastian. Mereka lebih suka menerima dividen tunai sekarang, ibarat satu burung di tangan, daripada hanya berharap akan mendapatkan capital gain atau kenaikan harga saham di masa depan, yang ibarat dua burung di udara. Dividen dianggap lebih pasti dan lebih rendah risikonya dibandingkan capital gain yang sifatnya spekulatif dan belum tentu terjadi. Oleh karena itu, perusahaan yang rajin membagikan dividen dianggap lebih bernilai di mata investor penganut teori ini. Terakhir, ada tax preference theory atau teori preferensi pajak. Teori ini melihat dari sudut pandang perpajakan. Di banyak negara, tarif pajak untuk capital gain seringkali lebih rendah dibandingkan tarif pajak untuk pendapatan dividen. Selain itu, pajak atas capital gain baru akan dibayarkan ketika investor menjual sahamnya
artinya pembayarannya bisa ditunda. Karena alasan ini, beberapa investor mungkin lebih memilih perusahaan yang menahan labanya untuk diinvestasikan kembali, dengan harapan nilai sahamnya akan naik, dan mereka bisa menikmati capital gain dengan pajak yang lebih ringan. Jadi, menurut teori ini, investor cenderung lebih suka capital gain daripada dividen. Lalu, faktor apa saja yang sebenarnya dipertimbangkan oleh manajemen saat menentukan kebijakan dividen? Ada banyak sekali. Tapi beberapa yang paling utama adalah ketersediaan kas. Perusahaan harus punya cukup uang tunai untuk membayar dividen tanpa mengganggu operasional sehari-hari. Kedua, stabilitas laba. Perusahaan dengan laba yang stabil dan bisa diprediksi cenderung lebih berani untuk berkomitmen membagikan dividen secara rutin. Selanjutnya adalah peluang investasi. Jika perusahaan punya banyak proyek bagus yang bisa menghasilkan keuntungan tinggi di masa depan, mereka mungkin akan lebih memilih menahan laba untuk mendanai proyek-proyek tersebut. Kebutuhan pendanaan juga jadi pertimbangan. Jika perusahaan butuh banyak dana untuk ekspansi, menahan laba bisa menjadi sumber pendanaan internal yang lebih murah daripada harus berutang atau menerbitkan saham baru. Preferensi pemegang saham dan kebijakan pajak yang berlaku juga tidak bisa diabaikan. Biasanya, perusahaan yang sudah mapan dan tidak banyak lagi peluang tumbuh akan lebih royal membagikan dividen. Sementara perusahaan yang sedang dalam fase pertumbuhan pesat cenderung menahan labanya. Dari berbagai pertimbangan tadi, muncullah beberapa pola kebijakan dividen yang umum diterapkan. Pertama, stable dividend policy atau kebijakan dividen stabil. Di sini, perusahaan berusaha membayar dividen dengan jumlah nominal yang relatif sama atau bertumbuh secara stabil setiap tahunnya, terlepas dari fluktuasi laba. Ini memberikan kepastian bagi investor. Kedua, constant payout ratio policy, di mana perusahaan menetapkan persentase tetap dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen. Jadi, jika laba naik, dividen yang dibagikan juga ikut naik. Begitu pula sebaliknya. Terakhir, ada residual dividend policy. Dalam pola ini, dividen dianggap sebagai sisa. Perusahaan akan memprioritaskan semua peluang investasi yang menguntungkan terlebih dahulu. Nah, jika setelah semua investasi itu didanai, masih ada sisa laba, barulah sisa tersebut dibagikan sebagai dividen. Setiap pola ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada akhirnya, apa hubungan kebijakan dividen dengan nilai perusahaan? Kebijakan dividen yang tepat dan konsisten bisa menjadi alat komunikasi yang sangat kuat. Ia dapat meningkatkan kepercayaan investor dengan menunjukkan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan memiliki kesehatan finansial yang solid. Pembagian dividen yang rutin bisa menjadi sinyal positif tentang kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Kunci utamanya adalah menemukan keseimbangan yang pas antara memberikan imbal hasil langsung kepada investor melalui dividen dan menahan laba untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Jadi, persoalannya bukan sekadar besar atau kecilnya dividen, tetapi lebih kepada konsistensi, keberlanjutan, dan strategi yang mendasarinya. Baik, jadi kesimpulannya, kebijakan dividen adalah sebuah keputusan strategis yang kompleks dan multifaset. Ia tidak hanya menyangkut pembagian keuntungan, tetapi juga mencerminkan arah, kesehatan, dan strategi jangka panjang sebuah perusahaan. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke topik penutup yang tidak kalah pentingnya, yaitu manajemen risiko dan keuangan internasional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode 9.